Biasanya kita kan LCD mati gitu Iya, kan. Masuk ke dalam kelas, kita pas masuk disurakin orang. Yuk kita belajar bekerja dengan sepenuh hati, dengan happy, tanpa kita punya beban gitu. Apapun akan dikerjakan pasti akan beres kalau kata saya. Nanti kita lagi bikin aplikasi untuk parkir gitu kan. Kita ada parkir, jadi kita bisa diakses untuk parkir untuk Sahdan gitu. Karena kan ada istilah yang dapat parkir di Sahdan itu adalah hari keberuntungan gitu kan. nanti teman-teman mau mahasiswa mau binusian khususnya gitu bisa mengakses untuk available si parkir tersebut. Akan saya lakukan untuk selalu memberikan semangat untuk semangat belajar gitu kan. Kita tidak bisa diem aja gitu. Ayo kita berbuat sesuatu gitu. Bukan dari yang terlalu gede tapi dari hal yang kecil gitu. Ayo lakukanlah. Ayo melangkahlah gitu kan. Apa kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah. Ti Bumi tadi? Iya, Bumi dari kumaha Sukabumi. perjalanan lancar? Lancar. Duh, orang Sukabumi nih cenderung. Iya, ini orang Sukabumi. Asli? asli Sukabumi. Keluarga di sana banyak. Keluarga di sana masih di sana. Yang mau ngobrol-ngobrol aja nih Kang. Oke. Setiap hari ngeliat Akang mundar-mandir. Kayaknya lebih sibuk dari saya nih Akang nih. Ngurusin ini, ngurusin itu. Pura-pura belum sibuk, lagi yang pura-pura bocor. sibuk. Belum lagi yang banjir segala macam gitu ya. Pura-pura sibuk lah. Pura-pura sibuk ya. Iya. Berapa lama Kang di BINUS? Kurang lebih hampir 16 tahun. 16 tahun Kang. Iya. Berarti masih letih kene mungkin Kang. Iya. 16 tahun, Iya. awet muda Kang. Awet muda. Iya. Kayak kelihatannya 17 tahun. Iya makanya nih. Aduh, sehari-hari ngapain nih Kang? Biasalah. Iya. Hari ini saya ketemu dengan Kang Emil, orang tersibuk se-Syahdan. Pengen Pura-puranya. ngobrol aja sama Kang Emil. Jadi beliau ini kalau saya perhatikan ya, setidak-tidaknya saya selalu melihat beliau walaupun saya tidak menyapa beliau secara langsung, tapi saya lihat kegigihan Kang Emil dalam bekerja nih Kang. Apa sih yang melatar belakangi Kang Emil 16 tahun loh di BINUS? Itu kan bukan perkara yang sebentar loh Kang. Sebenarnya sih biasa aja sih. Mungkin kita terlalu istilahnya banyak orang-orang hebat di BINUS gitu. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang yang ada di BINUS gitu. Dari level dosen gitu kan, para leader sampai ke teman-teman ISS, kita belajar dari teman-teman sih pasti. Ini pasti orang Sunda nih. Ngomongnya bukan level. Nggak ada F tapi P. Iya betul. Bener ya. Fitnah gitu. Fitnah. Oh gitu ya Kang ya. Jadi Iya. Keseharian ngapain Kang biasanya Kang kesibukannya? Biasanya sih kita koordinasi aja sih sama teman-teman ISS, kita sama security. Yang pastinya kita melayani stakeholder sih. Oke. Iya, teman-teman binusian lah. Iya, berarti Kang ini di building management ya? Iya, betul. Oh, berapa orang di BM Bang? Saat ini saya untuk di BM-nya sendiri sebenarnya ada dua gitu. Sebenarnya ada ME gitu. ME juga adalah bagian dari BM juga gitu kan. Saat ini manajer dipegang oleh Pak Abdul Halim. Kalau saya sendiri adalah di koordinatornya dan Ibu Wiwin ada di admin. Oke, berarti 16 tahun di Sahdan terus atau? Iya, di Sahdan terus, Sahdan Kijang. Saya 20 tahun, beda 4 tahun kita Kang. Oh gitu. Wah, saya 20 tahun Kang. Di Sahdan Kang. Di Sahdan. Gak pernah di anggrek area kerja saya. Berarti satu nasib. Iya, gitu ya. Ternyata kita sebenarnya punya kedekatan tuh. Kedekatan emosional gitu. Iya. Banyak yang bilang saya ternyata kunciannya Sahdan. Oh betul. Pasti. Jadi semua penghuni yang ada di sini yang tuh. ada. Kalau ngeliat saya tuh tunduk semua Kang. Begitu sama Kang kali ya. Iya Kang. Berarti keseharian melihat bagaimana koordinasi dengan ISS, betul. ME. Satu lagi apa? Security ya. Iya. Nah 3 itu yang. Satu lagi secure parking. Secure parking ya. Iya. Oh gitu ya sejauh ini ya. Apa sih Kang yang mungkin gini? Kalau Akang ini keberhasilannya di mana Kang? Saya sih dalam bekerja. Jujur kalau untuk ngomongin masalah keberhasilan saya sendiri tidak tahu karena yang untuk menilai mungkin teman-teman bukan diri sendiri gitu ya. Mungkin begitu ya. Luar biasa nih Akang tuh kerja aja gitu iya. Yang menilai mah orang lain gitu. Iyalah.
Ya mungkin positif atau negatifnya dari teman-teman lah gitu. Ya tapi kan seberapa penting sih sebenarnya menurut Akang ini, bahwa perannya Akang ini terutama ya, BINUS ini kan sebenarnya adalah lahirnya BINUS ini di sini kan gitu lah. Dan ya BINUS besar ini kan juga berkat ada di Syahdan ini, dan Akang 16 tahun menjaga apa namanya Syahdan ini gitu ya. Dan ini menjadi salah satu apa ya, bagaimana akhirnya BINUS bisa berkembang kemana-mana gitu. Tentunya kan nilai-nilai yang ada di Syahdan ini juga menjadi salah satu dasar bahwa BINUS bisa sebesar ini. Nah, Akang sendiri 16 tahun, apa sih yang didapat dari Akang, baik dalam hal menyelesaikan pekerjaan atau mungkin dalam kesehariannya Akang gitu lah. Sebenarnya sih kita belajar dari apa yang disampaikan leader kita Pak CS gitu ya. Yang pertama, mungkin kita harus happy dulu kan. Sadar. Happy dulu ya. Orang Gitu Sunda aja. nggak pernah sedih kan. Iya. Happy. Harus happy. Gitu. Apa-apa nyanyi, Iya, nyinden gitu. iya, gitu. Jadi karena BM adalah melayani gitu ya. Ya setidaknya kita melayani harus dari hati sih sebenarnya. Pokoknya kita memberikan yang terbaik gitu kan, yang tulus dari hati, ikhlas, happy, itu aja dulu. Yang pasti nanti feedbacknya seperti apa, yang pasti positif gitu. Gitu aja sih, kita memberikan pelayanan terbaik aja dulu. Nggak bosan Kang, 16 tahun? Sampai Itu saat ini aja. sih belum bosan ya. Belum bosan? Iya, karena mungkin tiap tahun kita ganti lagi unit mahasiswa baru, tiap tahun ganti lagi gitu ya. Itu yang Dengan hal membuat Akang naik muda ya? Mungkin Lihat itu, mahasiswa ya? mungkin salah satunya seperti itu. Pernah bekerja sebelumnya di selain BINUS? Atau mungkin pengalaman sebelumnya? Sedikit sih, tapi lamanya di BINUS. Lamanya gitu. di BINUS ya? Dulu kan yang pertama kita kerjanya di maintenance engineering gitu, di ME-nya. Oh, latar belakangnya Akang di engineering teknik, di sebenarnya? engineering Oh, teknik. sebenarnya, iya. Oh, dulu apa? Lulusan SMK atau SMK STM. STM? Iya. Di mana? Di Sukabumi Oh, juga. Sukabumi. Apa di bagian apa, atau di engineering biasanya di bantu-bantu? mesin sih. Oh, di mesin. Ya, Nah, mesin. waktu di BINUS di ME sendiri bantu apa? Kita sih serabutan semuanya sih yang berbentuk teknik ya, dari AC gitu, AC. terus ada LCD juga, ada mic juga, Oh, kita iya. melayani. 16 tahun berarti tahun berapa Kang masuk? 2004 lah. 2004 ya? Tepatnya. Waktu itu 2004 ngurusin apa Kang? Kan nggak sekarang seenak sekarang Bang. Kayaknya masih pakai kipas angin kan? Dulu itu Syahdan. kita ada LCD kan, mulai Oh ada LCD proyektor gitu kan. Iya, LCD ya, benar-benar. Iya, kadang- Pengganti dari proyektor. dari OHP. OHP Dari benar. OHP, iya. Benar, pernah masih Betul, ngerasain betul, OHP itu. benerin OHP? OHP itu paling Oh. 1 tahun sih kurang lebih sih. Iya. Iya. Berarti Akang sejarah Pernah juga lihat- nih. Iya, lihat Mulai OHP peradaban waktu, ya. dari OHP, ke- benerin OHP sampai baru dengan ke LCD proyektor. LCD gitu. proyektor ya. Sampai Bagaimana sekarang. pada saat itu Kang? Akang Waktu- disuruh ganti semua ruangan. Dulu itu sih lucu gitu ya, beda lah khususnya mahasiswa dulu itu isengnya itu beda gitu. Oh gitu kan. Kadang-kadang Iya. Kang, Oh, iya. si orang itu ya apa namanya akademis Kang. Ini ada yang apa nih Ya, gitu. biasanya Mahasiswa kan- nih gitu Enggak, biasanya. biasanya kita kan LCD mati gitu Iya, kan. Masuk ke dalam kelas, kita pas masuk disurakin orang. Itu yang menarik ya. Iya, yang Bukan yang menarik. malu gitu. Iya, wah itu mental harus kuat. mahasiswa. Wah, ditepuk tangan, ada yang sampai Mas ini permen gitu kan. Lucu lah itu lah. Oke. Hebat lah itu, serunya itu di situ. Oh ya, ya artinya kan dulu apa bukan peradaban ya. Iya. Apa namanya perubahan BINUS Iya. dari dulu. AC udah ada berarti kan ya? AC Iya. udah ada, Kan AC. dulu kalau dulu saya kuliah masih pakai kipas sampai proyektor gitu Iya, ya. pakai OHP itu. Oh HP itu ya, jadi Iya. kalau nggak nyala atau apa panggil Betul, betul. ME gitu, segala macam gitu ya. Abis itu, nah waktu ganti semua apa namanya Dari LCD, OHP ke ke LCD, iya. akan ngerasain juga semua gedung. ya. Iya, kita ngerasain gitu. Lembur Ada dong, peralihan. Kang? Enggak Atau sih, kita enggak? bertahap ya. ya. Oh, Kita 1 hari itu kurang lebih bisa sampai 3 kelas gitu kita ganti gitu. oh Secara gitu. bertahap. Tetapi sebenarnya kita udah ada LCD yang portable. Iya, gitu. tapi nggak digantung. Nggak digantung. Bener, Iya. yang ditaruh di meja Iya. kan. Iya. Orang saya juga kan masih mahasiswa, dan sempat 2008 itu saya masih ngerasain LCD-nya taruh di meja. Di meja, iya. Sebelum digantung-gantung kan gitu loh. Betul. Waduh, pengalamannya menarik berarti kayaknya. Ngeliat kondisi sekarang berarti dulu tuh kayaknya penuh dengan Wow, oh iya, cerita-cerita ya iya, Kang ya? ceritanya itu. Dulu kan kerja
ya cuma hanya sekedar kerja gitu kan, Iya. hanya nunggu waktu pulang aja Oh, kan. oh. Apalagi dulu atasannya mungkin tahulah di Sadan siapa penguasa MA itu kan. Wah, jadi kita kerja cuma ngintipin atasan doang gitu. Udah pulang belum gitu kan ya. Oh, Bener itu. ya, bener. Kalau udah pulang baru kita turun. ke ruang Waduh, kontrol. berarti justru Akang nunggu-nunggu ya? Iya. Enggak nunggu-nunggu gini. Waduh, ini kok belum ada panggilan dari kelas ya? Belum Iya. ada panggilan dari Iya, kelas iya ya? benar. Pasti Akang, aduh kapan nih supaya disorakin mahasiswa, bener gak? Enggak juga. Enggak juga gimana? Enggak salah maksudnya. Aduh, Akang kan laki-laki, apalagi mahasiswa BINUS kan. Cuma yang Aduh. pastinya sih kalau pas masuk ke dalam kelas itu jujur aja, wah itu mental benar-benar luar biasa gitu. Godaannya ya Kang ya? Godaannya, iya. Cucu. Iya. Gitu loh. Tapi kalau sekarang enggak sih kayaknya. Enggak ya? Teman-teman mahasiswa udah jauh. Oh, kalau Udah lebih masa sih, baik. Kang? Ya udah lebih baik. Oh, lebih baik ya? Lebih baik, Lebih ya. mengerti ya? Lebih Kalau dulu kan mengerti. cucu Oh. gitu. Cucu gitu. Dan banyak mahasiswa itu banyak yang iseng gitu kan ya. Kadang-kadang proyektor digeser gitu supaya mati kan. Terus mic-nya Panggil. kita ada yang dicopotin. Iya, ada dicopot gitu, Iya, ditarik-tarik segala macam. sehingga pas kelas itu nggak jalan gitu Iya, kan. pas yang berikutnya kan Iya. ngoceh-ngoceh kan gitu loh. Ngoceh-ngoceh. Ada yang stop kontak HP-nya ditarik gitu kan, jadi nggak nyala Oh, gitu. iya. Dibungkus plastik gitu kan. Wah, luar biasa betul-betul. Itu pengalaman menarik ya Kang Wah, ya? itu udah pengalaman Gitu. menarik. Sekarang masih ngerasain itu juga. Sebelum kita pandemi ya? Nggak ada. Enggak ada ya? Nggak Berarti kan semua udah dipasang LCD. Itu LCD. AC juga AC ruangan udah semua bagus. kan udah bagus. Mungkin tahun 2010 lah, udah beda kulturnya teman-teman. Oh gitu. Iya. Oh, Akang ngerasain juga. Iya, Artinya udah yang ngerasain. dengan pemanggilan itu udah mulai gitu. berkurang. Iya, berkurang. Maksudnya apa ya? Apa tuh? Mahasiswa itu nggak sebandel kayak di bawah tahun 2010 lah istilah katanya ya. Bandelnya, Iya. bandel ya Kang. Iya. Bener-bener godain Beda. ya. Wah, itu Atau luar kalau biasa. anak-anak masih sekarang karena udah mengenal gadgetnya lebih Mungkin- canggih mungkin gitu ya, gitu smartphone-nya ya, jadi smartphone-nya. bodo amat, yang penting Iya. gue main sendiri gitu Main ya. sendiri, Itu betul, mengalami betul, perubahan betul. ya Kang ya? Pasti. Oh, Banyak perubahan. Oke. Dan Akang menyadari bahwa Menyadari itu. 2010 udah mulai perubahan-perubahan itu iya. udah mulai Apa yang terjadi. dilakukan mungkin salah satunya kurikulumnya di BINUS itu sendiri mungkin udah beda gitu. Iya. Udah beda gitu. Ya di satu sisi juga alat gadget atau Iya, smartphone kan 2010 udah mulai Udah mulai iya. Asik ya. Artinya udah mulai canggih, udah mulai banyak hal-hal yang Iya. ada di situ. Jadi orangnya ya mahasiswa ya udah lihat-lihat itu aja kan. benar-benar. Kalau dulu mungkin gadgetnya ya gitu-gitu aja. Jadi isengan di kelas pun juga ramenya juga karena rame-rame Betul. teriak juga ada orang baru suka iseng segala macemnya gitu ya. Betul. Waduh, Itu menarik. Ada hal menarik lainnya Kang dari yang mungkin pengalaman selama 16 tahun di Syahdan juga. Yang paling menarik itu jujur ya, waktu pas pertama masuk BINUS itu kita kan ada induksi biasa gitu. Ada pelatih Iya, sama iya. senior gitu. Kalau seandainya LCD mati seperti ini gitu kan, ada begitu paginya disuruh diajarin gitu, siangnya ada komplain gitu kan. Otomatis kita masuk kan. Iya. Jeng Jeng Waduh. gitu kan. Dak dikduk gitu. Yang menariknya adalah ketika si dosen nanya itu, Mas, untuk gerakin crossernya pakai mouse apa pakai remote katanya. Karena saya nggak bisa jalan-jalan pakai remote itu gitu kan. Padahal ada mouse-nya sendiri tetap gitu kan. Itu yang bikin gitu ya. Sampai dia kalau nggak salah ada BINUS Maya juga kan. Iya. Udah Cara ada. buka BINUS Maya seperti apa sampai ngajarin sampai ke situ gitu kan. Nanya Kakang juga? Iya. Waktu itu kata saya kaget, ternyata dosen juga nggak semuanya tahu gitu. Mungkin waktu itu dosen baru gitu. Iya, apalagi ya kan nyalain komputer. Gitu apa kan. ada apanya tuh? Keyboard, ada keyboardnya segala masuk ke macam. web Masuk gitu ke kan. web. Iya. Belum nyalain LCD-nya Belum repot nyalain kan. LCD-nya Belum gitu kan. mic-nya dicolokin segala macam, belum bunyi Iya. segala macam. Waduh, dulu masih mic-nya masih pakai volume kan. Iya. Kalau kegedean dikecilin di betul, kelas betul, segala betul, iya. macam kan di yang lama kan gitu lah. Nah, itu juga Akang terus tuh ya. Iya. Apa sih yang membuat Akang ini menjadi orang yang menikmati Kang gitu, bukan menjadi beban. Karena kan kalau orang komplain itu pasti kan gitu. Kalau ujung-ujungnya LCD, ini gimana sih ME-nya nggak beres-beres, udah di ini balik lagi, di ini rusak lagi atau nggak di ini nggak benar segala macam. Apa yang membuat Akang tetap bertahan dengan
justru kayaknya menikmati Kang. Kayak tadi kan dengan mahasiswa, Akang jadi tadinya stres gitu. Wah, ini akhirnya jadi gimana gitu. Jadi sesuatu yang malah kalau menurut saya enjoy gitu. Iya. Apa sih yang membuat Akang seperti itu? Ya sesuatu pekerjaan yang kita dibawa happy gitu ya, yang kita tulus dari hati, mungkin pasti hasilnya akan luar biasa sih pastinya gitu Oke. sih. Ya setidaknya kalau menurut saya pribadi ya, Aha. setidaknya kita tidak bisa memberikan atas sesuatu yang terbaik buat generasi muda, setidaknya kita mensupport gitu kan. Waduh. Itu sih para pendidik gitu kan, terutama dosen, sehingga teman-teman menjadi lebih baik ya. Saya itu aja sih pasti. Luar biasa nih Akang nih. Ada nggak semua orang punya pemikiran seperti itu loh Kang. Artinya apa? Apa yang akan kerjakan itu menjadi sesuatu yang penting buat pendidikan Kang. Buat mahasiswa. LCD mati, mahasiswa gimana Iya, mau belajar? betul. Tapi Akang memahami bahwa pekerjaan itu bukannya sekedar rusak, beres gitu. Beres. Tetapi justru yang Akang berpikir itu adalah bagaimana saya harus bisa memberikan kontribusi buat pendidikan. Ya pendidik. Hanya dengan LCD, dan orang menganggap itu hal yang remeh kan. Betul. Tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan dengan hati, itu kan mungkin mahasiswa mungkin menjadi sesuatu yang mungkin yang mungkin berhasil sekarang ini kan. Akang tahu berapa banyak mahasiswa yang berhasil gara-gara LCD-nya hidup kan. Iya kan, itulah salah satunya. Mungkin dari satu kelas kan ketahuan 80 gitu kan kita kan udah. Sebenarnya sih banyak teman-teman belajar dari teman-teman gitu ya, yang dari senior gitu ya. Ternyata ya setidaknya kalau menurut saya sih, kalau kita mungkin kerja nggak benar, nggak jujur, ya BINUS tetap maju gitu kan. Tetapi bagaimana kita bertanggung jawab sama yang di atas gitu kan. Okay. Menurut saya itu satu. Yang kedua, janganlah kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat negeri ini gitu. Setidaknya kita mensupport gitu supaya untuk lebih baik lagi gitu, untuk generasi muda yang akan datang. Coba bayangkan sekarang teman-teman, salah satu startup yang ada di Indonesia, setelah saya tanya-tanya, itu hampir 75%-nya alumni BINUS kan. Iya kan. Benar. Coba kemanapun melangkah kita ke BINUS juga kan. Coba Pak Aris misalkan mau ke Glodok, mau ke Tokopedia, ujung-ujungnya balik lagi ke BINUSian lagi. Itu sih. Wow, Iya. ini buat saya ya, apa yang akan lakukan ini adalah justru BINUS nggak akan sebesar ini kan. Karena tadi akan menjadi sesuatu, bukan menjadi sejarah. Bagaimana perkembangan BINUS mulai dari penggunaan proyektor sampai ke LCD gitu ya. Bahkan teknologi yang sekarang disebut dengan smart class segala macam yang digunakan gitu ya. Itu kan bukan perkara bahwa orang melihatnya kan hanya sekarang aja gitu. Tapi tidak tahu bagaimana perjuangan itu sendiri sih gitu loh. Dan orang-orang seperti Akang ini yang sebenarnya justru menjadi yang sangat penting kan gitu. Akang merasakan itu enggak? Sebenarnya jujur saya enggak. Teman-teman lah yang saya jujur sebenarnya malah mungkin Pak Haris gitu ya, banyak orang-orang yang hebat di BINUS gitu. Kita hanya semua belajar aja sih dari teman-teman yang udah hebat. Seperti yang saya belajar dari mungkin BINUSian nggak tahu ya. Mungkin Pak Salamun gitu, almarhum kan Pak Salamun. Saya banyak belajar dari Pak Salamun, luar biasa. Itu orang hebat tuh. Loyalitas tanpa batas kalau menurut saya. Betul. Pak Salamun itu kalau menurut saya bukan hanya untuk dia loyalitas dalam waktu gitu, tetapi ada satu hal yang mungkin orang lain nggak bisa dilakukan sama orang lain. Pak Salamun itu ternyata saya cuma sama saya doang ngobrolnya. Dia kalau setiap jam 3 itu berdoa untuk kemajuan BINUS. Oh ya? Saya sampai nangis. Benar itu. Tidak ada yang tahu. Saya merinding kan? Iya benar. Pak Salamun itu setiap jam 3 dia berdoa sama pimpinan-pimpinan BINUS, didoain sama dia supaya maju. Kalau kata Pak Salamun, walaupun
tidak seiman dengan saya, tetapi saya berdoa sama Tuhan, itu urusan Tuhan sampai apa tidaknya. Tetapi saya mendoakan para pimpinan. Merinding kan saya. Benar, itulah Pak Wow. Salamon. Luar Luar biasa. biasa. Kita belum belajar enggak apa-apanya sama Pak Salamon. Menurut saya sih gitu. Saya sebenarnya agak menyesal juga ketika Pak Salamon meninggalkan kita ya, karena pada saat itu belum sempat ngobrol apa sih yang membuat dia akhirnya ya dia adalah sosok Iya. tidak hanya ya dari sisi dosen. Saya sudah ngobrol banyak dengan para dosen yang dulu di tahun 80-an mulai berjuang, dan saya belum sempat dari sisi orang-orang yang menyiapkan fasilitas itu semua, termasuk Pak Salamon yang saya pikir mulai dari BINUS di 70-an sampai dengan di 80-an ini menjadi sesuatu yang kalau nggak ada yang nyiapin fasilitas itu, bagaimana menjaga itu, saya pikir juga akan sulit kan ya. Betul. Ujung-ujungnya apa? Komplain kan. Iya, betul. Kalau komplain, yang rugi siapa? Kita juga kan. Orang nggak puas, nggak mungkin balik lagi ya, nggak mungkin juga. Bisa, nah, saya melihat dari sisi Akang itu sendiri adalah, saya yakin Akang berpikiran begini, jangan sampai mahasiswa komplain. Itu aja. Kalau kata orang marketing, power output kan ya. Asik. Iya, benar itu. Pernah datang gitu ya, orang tua siswa gitu. Mau mendaftarin anaknya. Ternyata itu ada yang ketiga gitu kan. Anak yang ketiga? Yang ketiga masuk BINUS gitu kan. Sempat ngobrol sama Akang? Iya, cerita gitu. Karena dia pun termasuk alumni BINUS gitu kan. Dari BINUS gitu kan. Gitu kan. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa menjaga kepercayaan dari orang tua siswa gitu, dari mahasiswa, BINUS nggak bisa sebesar sekarang ini gitu kan. Apalagi sekarang udah ada di Semarang, di Malang, di mana-mana. Mungkin nanti dari Sabang sampai Merauke ya BINUS itu ya. Di Sukabumi kali kan? Bisa di Sukabumi. Oke. Nah, dan sekarang apa yang akan lakukan dengan Akang sekarang berada posisinya sebagai koordinator gitu ya. Ya ISS, ya security, ya MA juga yang waktu di awal Akang hanya fokus untuk ngerjain di MA. Betul. Tapi sekarang posisinya berarti Akang bukan memastikan ya. Artinya bagaimana dia punya semangat yang sama seperti Akang lakukan. Dan juga punya, menurut saya pikir nilai-nilai yang ada di tempat Akang itu saya banyak belajar loh. Bagaimana mencintai di pekerjaan, dan ketika orang memanggil kita, kadang-kadang kita ketakutan bahwa ini orang akan komplain atau tidak. Tapi Akang berani menghadapinya, dan ternyata ketika kita berani menghadapi, responnya akan berbeda kan. Tadi kan ada sesuatu yang akhirnya menyegarkan dari mahasiswa, bukan malah marah-marah, ya kan? Biasanya kan kalau orang komplain ini marah-marah kan, ini tuh segala macam. Tapi ada sesuatu yang hiburan yang akhirnya kerja jadi nggak stres. Nah sekarang ini bagaimana Akang di posisi sebagai koordinator untuk memastikan bahwa Anda di peran di housekeeping, peran di security, dan sekarang di MA itu bukan sesuatu hal yang mudah. Betul. Gitu kan. Gimana Kang keseharian Kang? Yang pasti kita sih banyak ngobrol ya, banyak ngobrol sama teman-teman gitu kan. Memberikan motivasi gitu kepada teman-teman gitu ya. Ternyata motivasi yang terbaik adalah memberikan contoh ya. Iya itu sih kenyataannya. Itu sih yang yuk kita berjalan bareng. Padahal ternyata saya pun belajar dari teman-teman ya. Ya mungkin saya sendiri kerja ya mungkin masih main YouTube gitu, main gadget. Tapi teman-teman jam 9 aja punggungnya udah basah gitu, keringat. Dari situ mulai, oh ya kita nggak malu ya sama teman-teman ISS ya. Sebenarnya teman-teman itu lebih kerja lebih giat. Kenapa enggak kita udah jadi karyawan, udah dikasih segalanya oleh BINUS, kita masih santai-santai gitu ya. Itu yang membuat saya malu sebenarnya. Jujur saya kerja kadang-kadang nggak efektif gitu ya. Waktu dari pagi sampai sore. Kadang-kadang kita masih main YouTube, ya kan, hanya belajar online gitu kan. Coba teman-teman dari jam 9 aja udah keringetan gitu kan. Masa kita nggak malu gitu kan. Saya juga apa yang saya rasakan sekarang ini kadang-kadang juga saya gini, di satu sisi
apa yang saya lihat juga ya, rasa syukur itu Ya. pasti saya bersyukur gitu Oh, ya. ya. Saya berada di posisi sekarang gitu Ya, ya. betul. Setidak-tidaknya pagi saya bisa bisa masih segar Iya. gitu ya. Di saat teman-teman tadi kan Iya. sudah keringetan, sudah Tuh. berjibaku dengan Iya. hal-hal yang mungkin menurut saya wah kayaknya nggak semua orang bisa ngerjain itu semua sih gitu ya. Pagi-pagi gitu Iya. kan kuliah 7.20, wah ini rusak, ini panggil komplain, kejar-kejar gitu ya. Mungkin kalau ada orangnya yang tidak suka dimarahin juga, Iya. segala macam gitu ya. Ya kadang-kadang kalau melihat itu ya, di satu sisi ya bersyukur dengan apa yang kita terima gitu. Iya. Tapi kadang-kadang juga kita tidak melihat itu gitu, Iya, dan tidak betul. semua orang bisa mampu untuk melihat itu loh Kang. Iya. Gitu loh. Bagaimana Akang sejauh ini ya dengan orang-orang yang mungkin bukan punya posisi lebih baik sih. Ya setiap orang pasti punya sesuatu yang ya punya takarannya Iya. lah gitu lah. Iya. Dengan Akang sekarang Akang merasa bahwa wah ini memang hidupnya saya dan saya bahagia dengan hal itu. Begitu dengan saya gitu. Di satu sisi di posisi saya juga mungkin Iya. ada bahagianya juga. Oh, iya. Akang melihat kamu tuh udah enak. Apa sih yang kurang? Kenapa nggak bahagia Iya. segala macam gitu. Pernah menemukan dengan orang-orang yang seperti itu Kang? Kalau di dalam ketemu dengan siapa gitu yang kerjanya tidak di lapangan gitu segala macam. Ya mungkin balik lagi ke itu sih sebenarnya ya. Yang saya rasakan yang pasti yuk kita kerja dulu, pokoknya untuk saya kerja dulu dari hati, baik lagi ke hati, dengan tulus ikhlas, berikanlah yang terbaik. Kita mulai dulu, kata Tokopedia mulai dulu gitu ya, benar ya. Ya kata Pak CS harus kita happy gitu. Kalau nggak happy nggak bakalan bisa. Iya. Jadi yuk kita belajar bekerja dengan sepenuh hati, dengan happy, tanpa kita punya beban gitu. Apapun akan dikerjakan pasti akan beres kalau kata saya sih itu sih. Jadi nggak usah macam-macam dulu lah kita macam-macam punya inovasi sono sini. Tapi lakukan yang dari yang hal sepele gitu kan, dari yang sampai bekerja itu dengan semangat gitu Yes. yang semangat. Oke. Nggak kangen Kang sama mahasiswa? Ini kan masa pandemi gini udah setahun lebih. Paling sih kalau saat ini sih paling yang kangennya peminjaman aja. Oh, Biasanya kan peminjaman. kan sekarang peminjaman itu sih. Iya. Ya pastilah kangen lah semuanya juga. Iya ya, artinya kan ya di satu sisi peran kita tuh akan terasa ketika ada orang yang mencari kita kan gitu. Iya. Kalau di suatu sekarang jadi orang ini saya sebenarnya berguna nggak sih gitu. Kadang-kadang di satu sisi ya karena perannya juga berkurang karena situasi seperti ini juga pada akhirnya apa yang bisa saya lakukan gitu. Apa yang harus dilakukan sehingga kita tetap bisa memberikan kontribusinya kita gitu. Nah, situasi seperti sekarang ini kan banyak dalam tanda kutip banyak waktu yang mungkin bisa yang ada dan mungkin bisa melakukan apa kan? Apa yang mungkin saat ini sih baru tim. Yang pertama mungkin nanti kita lagi bikin aplikasi untuk parkir gitu kan. Kita ada parkir, jadi kita bisa diakses untuk parkir untuk Sahdan gitu. Karena kan ada istilah yang dapat parkir di Sahdan itu adalah hari keberuntungan gitu kan. nanti teman-teman mau mahasiswa mau binusian khususnya gitu bisa mengakses untuk available si parkir tersebut sih. Iya Kang, waktu zamannya masih rame. Aduh, saya dari rumah nih cap cip cup nih, dapat nggak ya gitu ya. Nanti, tapi menarik sih gitu ya. Nanti justru itu dinamikanya ya. Iya, nanti ada aplikasi bisa parkir gitu kan. Oke. Yang udah jalan. Dan saat ini terus selanjutnya ya teman-teman lagi bikin mural. Iya Pak, gitu, benar. Ini di sini ada Sahdan. beberapa mural yang juga lagi dibuat ya Kang. Gimana Kang mengkoordinasi itu? Waduh. Ternyata bagus loh Kang itu. Ya balik yuk kata-kata Pak CS kan iso orang iso kudu iso kan. Kalau Sundanya apa Kang? Ya bisa nggak bisa kudu bisa. Sarua tuh. Terus
Untuk saat ini di Kijang lagi bikin belajar lah, lagi belajar greenhouse gitu. Kita urban farming katanya bahasa kerennya ya. Ya kita lagi mengembangi tanaman hidroponik. Kita bantu teman-teman PGSD gitu nanti. Dan nanti ketika mahasiswa masuk kita serahkan ke PGSD gitu. Kita bareng-bareng. Oke. Gitu sih. Wah, itu yang sekarang ini lagi giat-giatnya ditingkatkan itu sih, giat-giatnya ya, Kang ya. itu. Kang mau sampai kapan Kang Akang begini? Sampai kita lalah aja di sini kali ya. Semoga sampai akhirnya nanti kita pensiun ya. Iya. Banyak belajar. Selain Pak Salamun, Kang Emil banyak belajar dengan siapa? Banyak lah, mungkin dari atasan saya sendiri, dari Pak Yami gitu ya. Belajar dari ketulusan menolong orang, dari Pak Halim dari semangatnya gitu kan. Dari Pak Anda semangat gitu kan. Iya. Ya, termasuk Pak Haris juga yang murah senyum gitu kan. Luar biasa senyumnya itu. Dari temen, bener jujur aja. Wah, kalau lihat nama Pak Haris senyumnya itu akan berbayang. jadi malu kan gitu. Benar. Ya kita inilah. Saya juga dengan teman-teman, dengan siapapun gitu kan. Artinya nggak menjaga jarak gitu. Karena kita di satu sisi kita punya semangat yang sama, punya nilai yang sama ya. Betul. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menempati hal itu gitu. Saya juga banyak belajar dengan Kang Emil, dengan teman-teman juga. Bagaimana berjuang. Yang paling pentingnya sebenarnya kan daya juang kan. Bener nggak Kang? Betul. Ya, Akang udah 16 tahun di sini. Rumah padahal di Sukabumi kan gitu loh. Di sini cuma ngekos kan? Iya, bagaimana? Seminggu sekali kita pulang. Ngejar-ngejar gitu bus nih gitu. Iya. Biar naik bis dari mana? Biasanya kita barengan sih sama teman-teman gitu ya. Waduh. Ada yang pakai, siapa yang bawa kendaraan kita numpang bareng seru gitu. tuh kan. Seru gitu saya kan. udah lama tuh karena orang tua saya di Sukabumi gitu kan. Iya, Nongkrong gitulah. lu di mana. Kadang-kadang lewat belok dulu lewat ke Bogor gitu kan. Ya. Jalan alternatif gitu kan. Iya, macem-macem kan itu gitu lah. seru. Mau lewat Itu, Ciawi iya, juga. lewat. Aduh, Betul. itu nikmatnya ya Kang ya. Nikmat itu. Waduh. Keluarga di sana bahagia juga. Bahagia kita di sana. Karena lihat Kang Emil bahagia juga. Ya harus bahagia, harus. Dan apakah selama ini juga BINUS selalu memberikan sesuatu juga buat Kang Emil? Luar biasa, saya udah banyak lah istilahnya. Termasuk saya ikut beasiswa juga kan, ikut kuliah BOL gitu kan. Beasiswa. Udah lulus? Udah lulus sih. Wah, luar biasa. Dari SMK? Dari SMK masuk ke BOL BINUS manajemen. Online Learning, manajemen. Manajemen. Tahun berapa waktu itu? Lulus 2018. 2018? Iya. Wah, sebelum pandemi. Berarti sempat ke JCC dong? JCC gitu kan. Aduh. Di wisuda gitu. Kang Emil. Iya, di wisuda gitu. Orang Sunda. Gitu yang Iya, enggak memperkirakan bahwa akan S1 sarjana betul, gitu ya. Betul. BINUS lagi kan. BINUS lagi Kang. Enggak semua orang dapat kesempatan bisa kuliah di saya BINUS. orang yang paling Tapi beruntung. BINUS memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau belajar Kang Emil. Betul itu. Itu. Dan kenapa Kang Emil mau? Enggak semua orang loh pengen kuliah lagi loh. Saya udah capek, otak saya udah numpuk, kerjaan saya udah begini segala macam, otak saya udah nggak mampu Kang. Gimana Kang kemarin sempat meneruskan? Kita lingkungan pendidikan ya. Mungkin benar lingkungan pendidikan. Bukan hanya level kita ya, mungkin maaf ya teman-teman ISS pun ketika diajak untuk ikut pelatihan pada semangat kita. Itulah mungkin kita beruntung bekerja di dunia pendidikan, sedikit banyaknya kebawa untuk semangat untuk selalu belajar. Yakin. Dan Kang Emil yakin pendidikan bisa merubah nasib orang, seseorang. Bisa. Gitu asal ya. Iya. Wow. Ada. Seminggu sekali ke Sukabumi. Ada apa Pak yang baru di Sukabumi Kang? Ya mungkin. ada ini enggak? Ada. Ini kan di rumah mungkin karyawan semua lagi pada stres gitu, butuh hiburan segala macam, jalan-jalan segala macam. Saya juga orang Sukabumi, cuman paling ke Pelabuhan Ratu gitu ya. Katanya ada yang baru ya Kang di sana ya Kang ya. Betul, ada geopark itu. Geopark. Iya. Di mana tuh Kang? Kalau dari Pelabuhan Ratu itu arah ke kiri yang arah ke Jampang itu. Jampang. Iya. Ciletuh ya. Ciletuh, betul Ciletuh. Arah Ciletuh sana. Betul. Oh, itu katanya lebih bagus ya. Wah, dari Bali katanya. Keren dah. Wah. Karena saya belum pernah ke Bali, masih mungkin lebih bagusan Ciletuh kali ya. Waduh. Tapi emang benar Ciletuh itu luar biasa bagus.
pengen ke sana deh Oke kadang-kadang. lah. Oh, di sana ada tempat baru ya Kang ya untuk Iya. bisa merefresh Iya, gitu ya. betul. Jangan stres-stres lah, Jangan bahagia stres-stres yang lah, penting. bahagia lah, harus Iya gitu bahagia ya. lah. Harus bahagia Harus ya. bahagia. Iya. Apa namanya? Liburan atuh woi gitu Liburan, ya. oh. Oh, jangan kerja hungkul gitu. Betul. Kayak enggak Kayak gitu enggak. katanya ya. Yang penting liburan dan Liburan. bahagia ya Kang ya. Tapi selama pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana kan. Iyalah, ya mesti menjaga lah ya, Menjaga. protokol kesehatan itu menjadi penting. Boleh gitu ya pergi kemana, tapi ya protokol kesehatan dan apa yang dilakukan sama pemerintah, apa namanya himbauan-himbauan itu dipatuhi. Ya mudah-mudahan itu bisa mempercepat. Kan ujung-ujungnya kan untungnya di kita juga kan ya, Betul. supaya kita bisa hidup apa namanya normal kembali ya tanpa ada apa namanya ada ya keterbatasan Betul. yang akhirnya juga malah stres sendiri sih Maksudnya gitu. sendiri. Salaman aja udah nggak boleh. Salaman. Kang, ya Akang tahu sendiri kan, kita punya semangat yang fostering empowering gitu ya Kang. Ya empowering bicara tentang bagaimana kita juga ingin memberikan binaan-binaan atau enggak ingin memberikan pembinaan. Mudah-mudahan apa yang dibina itu juga bisa memberikan pembinaan lagi buat orang lain. Betul. Dari Akang sendiri nih pribadi ya, apa sih Kang penerjemahan dari empowering ini atau membina atau pembinaan atau hal-hal yang mungkin menurut Akang bahwa apa yang lakukan ini memberikan dampak buat sekitarnya Akang sih, yang paling terasa yang Akang lakuin apa? Yang paling kerasa ya sama saya sendiri gitu kan. Ternyata di BINUS itu kita bukan hanya dituntut untuk kerja, tapi harus belajar. Dengan adanya BCLND gitu kan, kita harus mengikuti pelatihan lagi, sehingga setidaknya pengembangan diri ini kemampuan kita akan bertambah gitu kan. Dengan bertambahnya, setidaknya lingkungan di sekitar kita akan berpengaruh gitu. Jadi bukan hanya untuk di lingkungan BINUS saja, tetapi dimanapun kita berada, setidaknya kita menjadi memberikan dampak positif gitu kan. Jadi sebaik-baiknya manusia menurut saya adalah menjadi berguna untuk orang lain gitu kan, dengan cara memberikan semangat gitu, memberikan motivasi. Yang akan gitu. lakukan? Yang saat ini setiap saya ngobrol sama orang siapapun gitu kan, akan saya lakukan untuk selalu memberikan semangat untuk belajar gitu kan. Kita tidak bisa diem aja gitu. Ayo kita berbuat sesuatu gitu. Bukan dari yang terlalu gede, tapi dari hal yang kecil gitu. Ayo lakukanlah, ayo melangkahlah gitu kan. Jangan hanya menunggu pemberian, misalkan tidak ada sesuatu yang berubah kalau kita tidak bisa merubahnya gitu kan. Itu aja sih, saya terus memberikan semangat gitu kepada generasi muda, lingkungan saya sendiri gitu, dimanapun, karena kita pun dituntut selalu berubah gitu kan. Kalau tidak begitu kita ketinggalan sama BINUS tuh lari benar-benar gitu kan. Luar biasa ya. Luar biasa nih Kang. Ya bicara tentang empowering kan nggak perlu harus juga besar secara dampak ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga apa yang dilakukan Akang ini empowering loh Kang. Gitu loh. Walaupun mungkin Akang tidak serta-merta bahwa oke, saya melakukan empowering enggak gitu kan. Tetapi apa yang dilakukan sama Akang, that's the empowering gitu yang mungkin penerjemahan dalam kehidupannya sehari-hari Kang. Kang, keluarga bahagia? Bangga sama Akang? Alhamdulillah. Harus lah. Janganlah jadi beban buat mereka, tapi lah jadi kembangan buat mereka. Iya. Saya nggak nyangka loh Kang, Akang bisa sejauh ini loh. Wah. Tadi saya berapa kali saya ngundang Akang kan nggak jadi gitu ya. Ya saya ingin ngobrol sih. Banyak hal yang mungkin gini. BINUS besar, ya selalu saya bilang juga bahwa BINUS besar bukan kita melihatnya sekarang sudah besar. Banyak orang-orang di dalamnya yang juga melakukan atau enggak berjalan bersama dalam proses yang terus bertambah. Tadi yang Akang mulai dari proyektor LCD dan yang lain sekarang ini, justru itu menjadi gambaran bahwa perjalanan BINUS itu besar, itu ada proses. Betul. Dan orang-orang yang di dalamnya. Kalau orang yang tidak punya komitmen, punya passion dan juga punya semangat, saya pikir juga nggak bisa bertahan sampai sekarang ini kan. Betul. Terima kasih Kang. Terima kasih. Saya banyak belajar dari Akang terus terang.
Ya, saya tidak serta-merta saya juga belajar dari orang yang di atas saya, tapi saya juga belajar dari orang yang di sekitar saya kan. Dan itu menjadi Itulah. penting buat saya. Iya, betul. Belajar hidup itu kan nggak Belajar. bisa belajar dari orang yang memang Iya. sudah pintar kan gitu ya. Makanya Atau yang kita sudah harus hebat belajar, gitu iya. ya. Makanya kita Akang harus termasuk belajar. orang hebat juga di sini. Saya juga banyak belajar dari Pak Haris. Jadi kita belajar itu bukan hanya di bangku kelas gitu ya. Yes. Kita belajar dari siapapun. Belajar kehidupan ya. Belajar Kan? kehidupan gitu. Carilah semangat gitu. Luar biasa. Iya. Sarjana apa? Ekonomi ya. Ekonomi. Kang Emil, kepanjangan apa sih Kang? Emil Ismail gitu. Emil Ismail. Ismail, ya. Sunda pisan banget, ya. Sunda pisan kan. Cecep, gor bacep Cecep, gitu. iya kan. Kenapa Kang ya? Itu mungkin nenek moyangnya seperti itu kali ya. Enggak, kenapa namanya Asep? Kan ada kumpulan orang Asep ya. kan gitu. Kenapa nggak dulu namanya nggak Asep? Mungkin nama sebenarnya aslinya itu katanya sih Ismail gitu kan. Tapi ditambahin di awal pakai Emil Ismail gitu. Oh kan, gitu. Tapi keren loh Emil loh. keren, iya. Nggak semua orang banyak Iya. loh. Emil, ada orang Emil. pinter loh. Emil Salim. Iya, Emil Salim. Emil Salim menteri kan, bener kan? Iya, lingkungan hidup. Lingkungan hidup Iya, pada betul. zamannya ya Iya, gitu pada ya. zamannya. Thank you Iya. Kang, sampai Terima ketemu kasih. lagi. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol banyak. Terima kasih. Terus belajar, semangat, Semangat tetap terus. sehat. Siap. Salam buat keluarga. Terima Kita kasih. close. Terima Thank you, kasih. terima kasih. Yo.